dunia yang semakin rentah. Upah yang didapatnya hari ini hanya cukup untuk membeli sepotong roti pengganjal perut kosongnya. Kedua anaknya laki-laki dan telah dididik dengan baik olehnya. Melakukan segala hal demi sebuah pendidikan yang layak untuk anak-anaknya. Namun, sejak kedua anaknya mendapatkan impian mereka, lantas mereka lupa atas jasa ibunya. Layaknya air susu dibalas dengan air tuba. Apa yang sebenarnya menjadi impian anak-anaknya hingga mereka tega melupakan jasa ibunya? Kalian pasti tahu. Ya, pemimpin negeri. Beliau sabar. Beliau pasrah. Beliau tidak pernah mengatakan hal-hal yang buruk tentang anak-anaknya. Beliau hanya terdiam 1000 bahasa ketika melihat kelakuan anak-anaknya. Saya tahu beliau pasti kecewa. Saya tahu beliau pasti sakit hatinya. Dan saya pun tahu banyak hal yang menjadi beban pikirannya. Semua itu tergambar jelas di wajah beliau yang telah banyak kerutannya. Ternyata anak-anaknya berkelakuan yang sama dengan jabatan yang dipegangnya. Bertindak semaunya, dikira tiada yang tahu akal liciknya. Hei kalian anak-anak muda yang tak punya hati. Apa yang kalian pikirkan sebenarnya? Apa yang kalian rencanakan selanjutnya? Tumbuh menjadi seseorang yang dipandang orang lain besar, dipandang orang sebagai orang-orang yang hebat, dipandang orang sebagai orang-orang yang terhormat. Ya, kampanye. Masa di mana para calon pemimpin kita berorasi tentang visi dan misinya. Berjanji tentang ini dan itu yang katanya demi kebaikan bersama. Berjanji memberikan yang terbaik untuk masyarakat umum dan masih banyak lagi janji-janji yang lainnya. Masyarakat sejahtera adalah tujuan kita. Solusi masalah adalah memeranginya. Saya siap dipenjara ketika saya melakukan kesalahan. Percayalah bahwa kami akan memberikan perubahan, katanya. Ya, kampanye. Tidak ada yang salah dari slogan-slogan yang menjadi janji-janji saat kampanye. Tapi satu dari banyak hal yang perlu kita ingat, bahwa janji para pemimpin negeri kian sulit untuk ditahu. Ya, korupsi. Apa yang tak bisa Bapak beli? Apa yang tak bisa Bapak beli? Sulit untuk menjawab. Harga diri kami, Pak. Harga diri kami yang tak bisa Bapak beli. Saya manusia. Saya warga negara Indonesia. Kita memiliki 24 jam yang sama. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia. Tapi mengapa? Mengapa kehidupan kami bagaikan tiada artinya? Mana yang namanya keadilan? Mana yang namanya kesejahteraan? Hak kami kalian rampas. Alokasi untuk kami kalian ambil alih. Apakah ini yang akan menjadikan Indonesia menjadi lebih baik? Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Bukankah sudah cocok dengan slogan itu? Bapak tahu, tidak sedikit rakyat Indonesia yang sengsara. Upah kerja hari ini hanya cukup untuk membeli makan esok hari. Tidak ada uang lagi yang menjadi tabungan, bahkan membeli harta benda yang lainnya.
Di mana hati nurani kalian para pemimpin negeri? Apakah memang ini rencana kalian menjadi pemimpin kami? Para pemimpin baik pun bahkan tertutup dengan para pemimpin yang berkelakuan buruk. Korupsi telah menjadi ikon tersendiri bagi para pemimpin negeri ini. Mengerikan, negeriku kian mengerikan. Harta benda tidak ada, tapi hutang di mana-mana. Infrastruktur terbengkalai, tiada kelanjutannya. Apakah memang ini negeriku yang sudah merdeka? Ingin rasanya berkata seperti itu, bertindak seperti itu. Tapi saya siapa? Saya hanya mahasiswa pinggiran kota, seorang anak yang lahir dari keluarga biasa saja. Hingga suatu ketika, saya bertemu dengan seorang bapak-bapak. Beliau penjual kerupuk keliling. Dia berkata kepadaku, "Nak, apakah kamu ingin membeli kerupuk?" katanya. Saya pun menjawab, "Harga sebungkusnya berapa, Pak?" Lalu beliau menjawab, "Terserah, Nak. Yang penting hari ini saya membawa uang pulang karena istri saya sedang sakit. Saya tidak bisa membawanya berobat. Saya tidak mampu." Katanya. Siapa yang tidak teriris dengan kata-kata itu? Apakah hak hidup sekarang sudah tidak berdirikan lagi? Hak? Apakah kata-kata itu hanya berlaku bagi orang-orang yang berpunya dan hanya sebagai utain belakang bagi kita masyarakat biasa? Saya tahu saya masih punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat saya, tapi saya sadar diri, siapa yang akan mendengarkan rakyat kecil, kumal kecil seperti saya? Mereka akan menganggap itu sebagai animalisme. Tapi saya masih punya semangat untuk menjadi generasi muda yang baik, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Memilah dan memilih mana hal yang patut ditiru dan mana hal yang tidak patut ditiru. Menjadikan hal baik sebagai panutan dan hal buruk menjadi sebuah pengalaman. Wahai generasi muda bangsa, Indonesia di masa depan adalah milik kita. Jangan biar selagi masih punya nafas. Pergolakan dunia kian merajalela. Banyak pemimpin kita yang sudah terlena, dan itu semua berimbas terhadap kita semua. Kobarkan semangat kalian, wahai generasi muda. Kita harus berjuang, yakin bahwa kita masih punya kesempatan untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Camkan bahwa korupsi bukan jadi